Bismillahirrahmanirrahim. Wala yu'fa, kalian dikasih makna belum? Surahnya belum? Kesimpulan daripada yang di atas, fasal yang di atas adalah wa kullu ma'i'in kharaja minas sablaini yasun ilal mani. Setiap yang cair yang keluar daripada pihak belakang ataupun depan, semuanya tersebut dihukumkan dengan bernajis terkecuali mani. Kenapa mani tidak bernajis? Karena dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ya, kemudian apa? Boleh? Baga. Ya, kemudian selanjutnya wa ghaslu jamil abwali wal urasi wajibun. Membasuh sekalian daripada kencing dan tahi dan berak-berak itu hukumnya adalah wajib. Semuanya wajib dibersihkan. Tidak hanya yang ada di pantat dan tidak hanya yang ada di ujung daripada sakar, tidak. Ya kan? Misalnya kena dengan tempat-tempat yang kita pakaikan, semuanya wajib dibasuh. Ini hukumnya wajib. Karena itu merupakan Tapi kalau misalnya ada kencing tersebut ataupun berak di tempat yang tidak kita gunakan, di tanah-tanah yang tidak kita pakai, bukan di pakaian, bukan di tempat yang kita duduk, bukan di tempat yang kita tidur, bukan di atas sajadah yang kita solatkan, dan bukan tempat yang kita berjalan di atasnya, di dalam rumah, dan bukan juga misalnya dalam hutan, di sana kita berak ataupun di sana kita kencing, dalam laut misalnya, itu tidak wajib untuk mensucikan, karena hal demikian itu tidak penting bagi kita dan kita tidak berkeliaran pada tempat itu. Ini kencing, ini berak yang wajib dibasuh adalah yang pertama yang ada di sisa ujung daripada kemaluan kita, ujung daripada kelamin laki-laki ataupun perempuan, dan daripada lingkaran dubur seseorang. Itulah pada pihak belakang seseorang, itu wajib dibasuh. Dan di tempat-tempat di mana saja yang kita berada dan di pakaian-pakaian, itu hukumnya wajib. Terkecuali yang tidak wajib dibasuh, itulah kencing daripada anak kecil yang belum makan makanan selain daripada susu daripada ibunya. Itu yang tidak wajib untuk dibasuh. Maknanya kalau kencing daripada anak kecil yang baru lahir dan beberapa daripada lahirnya 1 minggu ataupun 2 minggu yang belum mungkin untuk makan makanan yang lain, ya kan? Dia hanya minum susu daripada ibunya, maka memada dan mencukupi dengan percikan daripada air. Maknanya bisa dengan menambahkan air lain, kencing daripada si anak kecil itu menjadi air. Gambar. Di kencing anak kecil itu dia bisa berubah menjadi air lagi. Suci maknanya dengan sebab dicampurkan dengan air yang suci. Ini cara. Itulah namanya yang suci, dengan hanya dipercikkan air, kencing-kencing daripada anak kecil yang belum makan makanan selain daripada ASI ibunya. Berarti mencukupi dengan percikan air. Berarti dengan sebab datang mahi genang, dia jadi air juga kencing itu. Nampak? Dan jangan campuran tersebut dengan air yang tidak suci menyucikan, yang suci. Misalnya kita campur dengan air sirup, tepung kuku bima, terpercikkan kena. Itu tidak akan suci. Tidak akan suci dia. Juga dihukumkan bernajis. Karena dikala bercampur sesuatu minuman yang tidak suci menyucikan lagi, baik yang sudah mustakmal ataukah yang sudah bercampur dengan hal yang lain sebagaimana yang dijelaskan di belakang, itulah air-air yang tidak suci menyucikan. Walaupun dia suci, ini tidak akan menyebabkan suci kencing itu. Karena dia dikala bercampur dengan misalnya air sirup merah bercampur dengan demikian, ini kencing ini dia tidak sanggup untuk disamakan dengan air sirup. Dan sirup tersebut tidak akan dapat menarik dan dapat merubahkan dan dapat memperbanyakkan kencing. Tidak sanggup dia, karena dia sudah berlainan.
Tidak lagi air yang suci menyucikan. Maka yang harus dan yang bisa kita pakai untuk memercikkan kencing daripada anak kecil tersebut harus dengan air yang suci lagi menyucikan. Itu caranya. Nampak kan? Maka untuk apa alasannya? Ini anak kecil ini juga ditentukan tidak boleh anak kecil sembarangan. Maknanya apa? Hanya kepada sabi. Arti sabi itu laki-laki, pria, jantan, yang mengeluarkan kencing demikian kelamin jantan kecil. Anak kecil yang laki-laki. Yang perempuan tetap dihukumkan berzina. Tidak ada caranya dengan membersihkan. Harus dibasuh sebagaimana biasa. Itu punya alasannya. Kenapa alasannya kalau kencing daripada anak perempuan itu tidak mencukupi dengan percikan air? Dibuatlah alasan demikian. Alasannya adalah karena kebanyakan daripada orang ini dan hal yang lumrahnya yang terdapat pada anak kecil yang laki-laki itu suka untuk digendong-gendongkannya. Orang-orang ini lebih suka untuk bawa-bawa anak kecil yang laki-laki daripada yang perempuan. Katanya menyenang anak agam contoh anak kemun yang agam. Galak tengok kita gendong-gendong, kita suka dia. Daripada anak perempuan. Kalau perempuan ya tidak disukai. Maka itu alasannya. Karena kebanyakannya laki-laki itu disukai waktu kecil-kecilnya itu, ya kan? Suka digendong-gendong, tidak sangat diberatkan hukumnya. Saja itu baju danyo kita gendong. Ya kan? Itu mencukupi dengan percikan air. Kamu badai. Itu alasannya. Itu alasannya kenapa? Karena yang laki-laki itu lebih disukai daripada anak yang perempuan. Gimana? Bukan monyo ini jadi monyo mencampur api suci mah. Nah kira bukan. Nek tapi langgar. Yang yang suci ju iya. Yang enggak ada pindahkan dari tempat, tak bisa lagi dia. Kan tak kira. Tapi tu hilang lah juga. Nah, gawat wah, histeris tak orang. Yang kamu khususkan, dia tidak boleh lagi. Yang kamu khususkan, boleh kamu mindahkan najis. Yang tidak bisa lagi dipercikkan, demikian. Karena yang sudah jadi satu tempat. Ini kan diumpamakan di tempat yang dia nantinya meruah yang banyak, ya kan? Itu di sana surahnya. Kalau ditakdirkan demikian itu hal yang memang sangat janggal terjadi. Sudah mengumpulkan najis dan memperbeda-bedakannya. Tik berencana lehyan jeb lom. Kampak deh. Leh kumpulkan campurkan dengan air yang putih, lalu dia sudah suci. Ya kan? Lalu dia sudah suci, lalu tetap dia tidak boleh. Tak boleh. Kemudian selanjutnya wala yafan syai'in min najasati illa yasira min ad-dami wal qahi wa ma la nafsalahu sailatun. Kemudian hal yang tidak dimaafkan daripada najis melainkan daripada sedikit daripada darah dan nanah itu boleh. Kalau darah yang banyak itu tidak dimaafkan dalam agama. Maknanya kita tidak boleh menunda-nundakannya untuk membersihkan darah yang banyak itu. Tidak boleh kita tunda-tundakan untuk mensucikannya. Tapi kalau yang sedikit itu dimaafkan. Boleh ditunda-tundakannya, tidak kenapa-kenapa. Darah bak jerawat itu kalau tidak berpindah dari tempatnya itu dimaafkan. Kalau dia sudah berpindah daripada tempatnya, dia menetes ke atas baju kita, di atas sarung kita, itu sudah bernajis. Karena itu dinamakan sudah banyak. Ini sedikit darah yang misalnya kita tengah solat lalu keluar darah jerawat. Ini diperkirakan sedikit yang dimaafkan kalau dia tidak mengalir daripada tempat asalnya. Kalau dia dah menetes ke tempat yang lain, berarti dia sudah banyak. Sudah banyak tidak dimaafkan lagi, bukan lagi sedikit. Ini yang dimaafkan hanya sedikit. Mana buktinya sedikit? Dia tidak mengalir. Tidak mengalir, itu sedikit. Kalau sudah banyak sudah mengalir. Berarti dia sudah banyak, itu tidak dimaafkan lagi. Begitu pula dengan nanah. Jadi nanah ini dia terbuat daripada
darah yang busuk, darah yang sudah lama, lalu dia keras menjadi kepada nanah. Ada darah yang berubah kepada suci, ada darah yang berubah kepada najis. Darah ini najis, lalu dia berubah lagi kepada najis. Ada. Ini seperti demikian. Berarti kalau nanah ini berubah daripada najis kepada najis, karena nanah itu najis dan darah itu pun najis. Ini ada darah yang darah tersebut najis, tapi dia dapat berubah menjadi kepada di mana surahnya? Di mana surahnya? Di mana itu tempatnya? Hah? Pada surah. Apa? Kanyan kan surah lainan nyelain. Surah daripada perubahan daripada benda najis menjadi kepada suci, itulah proses daripada asi. Proses daripada asi. Imam nyaurina. Nampak? Air susu itu perempuan. Jadi dia dasarnya daripada darah. Lalu dia berubah menjadi kepada susu. Lalu dihukumkan dengan asi dan dihukumkan dengan suci. Itu perubahannya daripada najis kepada yang suci. Di sana surahnya. Kalau daripada nanah ini terbuat daripada najis. Lalu dia berubah kepada nanah dan pula dihukumkan dengan najis pun. Ya, kamu tahu kan? Maka beda-beda aja. Beda-beda tempat. Nah, gampang kan? Ada lagi darahnya babah kan? Dan sembahyang. Wajib tak muat. Itu dihukumkan bernajis kalau dari dalam. Maknanya itu wajib dibasuhkan. Itu wajib disucikan demikian. Berarti harus dikeluarkan, diludah. Ludahkan dia. Ludahkan dia ke sebelah kiri. Seperti seseorang tengah berdahak. Adapun tengah banyak air liur dari mulutnya, itu boleh diludah dalam solat. Asalkan tidak menimbulkan suara yang keras daripada ludahannya dan dianjurkan untuk meludahi ke sebelah pihak kirinya. Itu berkena dengan cik anjun. Cara aja berarti payah ludah dia berhadapan dengan roh tu. Ambak kaki je berkena dengan roh pi. Kau masa di kalian ni kau punya secara hukum, kewan cara solat kita tetap dilanjutkan sebagaimana biasa, kan? Solatnya tetap sah dan tidak boleh ini untuk memutuskan solat tanpa ada sebabnya, anjun. Haram tu. Nyo taralah temayang contoh, solatnya belum batal, kita putuskan solatnya itu hukumnya haram. Karena itu main-main dalam solat, main-main dalam ibadah hukumnya haram. Ini caranya tetap solat kita lanjutkan. Dahak pun sudah penuh. Kita tidak bisa baca lagi yang wajib-wajib. Fatihah tidak lancar lagi. Tahiyat tidak lancar lagi. Bagaimana solusinya? Berarti ludahkan dia. Kita ludah dalam kantong, Keempat, ludah dalam kantong. Kah? Ataupun tak ludah dalam baju. Adakah tak ludah kedih mium? Dahak. Itu batal salat kita. Sedikit tidak dihukumkan. Ini yang banyak. Yang sudah mengenyangkan. Sudah dapat mengenyangkan. Ya cik memang tahu cik nak ya bah tapi Kadang merasa jangan dihimpunkan dan jangan dihimpunkan keluar daripada mulut. Kalau masih di dalam enggak apa-apa. Yang penting dalam yang apa? Bagaimana dengan hukum air liur yang dikumpulkan di dalam mulut seseorang yang lama sehingga dia banyak, lalu kita telan tengah solat? Itu hukumnya sah solat asalkan air liur tersebut belum keluar daripada batas mulut. Kalau sudah keluar daripada batas mulut, itu diperkirakan barang luar masuk ke dalam. Tapi kalau masih di dalam, itu masih barang dalam, masuk ke dalam lagi, enggak apa-apa. Itu sama dengan barang di dalam ini. Di dalam perut kita. Enggak kenapa-kenapa. Hah? kenapa? Ya, kenapa? Karena itu masih diperkirakan barang dalam.
Bek melewati lidah, mulut. Yang dikatakan dengan mulut adalah batasan daripada bibir. Kalau sudah kita keluarkan ke dalam, keluar, itu tidak boleh lagi ditolak. Kemudian selanjutnya, kalau sedikit daripada darah dan sedikit daripada nanah itu dimaafkan dalam solat ataupun di luar daripada solat. Kemudian selanjutnya yang dapat dimaafkan, yang tidak dimaafkan adalah wama la nafsalahu sailatun, dan barang-barang yang tidak adalah wama la nafsalahu sailatun. Wama la nafsalahu, dan barang-barang yang tidak ada darah lahu baginya barang itu yang mengalir. Wama, dan barang-barang yang tidak adalah baginya barang. Wama la nafsalahu, dan barang-barang yang tidak adalah baginya barang itu barang-barang yang tidak adalah darah baginya barang itu yang mengalir. Idza waqa'a fil ina'i, apabila jatuh ianya barang fil ina'i, di dalam bejana, wa mata fihi, dan mati, wa ma la nafsalahu, dan barang-barang yang tiada darah lahu baginya barang itu yang mengalir. Apabila jatuh ianya barang fil ina'i, di dalam bejana, di dalam wadah, apabila jatuh ianya barang di dalam wadah, wa mata fihi, dan mati ianya barang fihi, dalamnya. Itu barang itu diartikan langsung, walaupun tidak diartikan di sini, langsung diartikan dengan binatang. Fihi, dalamnya bejana. Wa mata fihi, dan mati ianya serangga boleh, apapun boleh itu. Barang-barang wa mata, dan mati ianya barang fihi, dalamnya bejana, la yunajjisuhu. Fa innahu la yunajjisuhu, maka sesungguhnya barang itu tiada mempernajis ianya barang akannya bejana. Fa innahu la yunajjisuhu, maka sesungguhnya barang, fa innahu, yang tidak ada fa innahu ditambahkan fa innahunya, maka sesungguhnya barang itu tidak mempernajis ianya barang akannya bejana. Wa mata fihi, dan mati ianya barang fihi, dalamnya bujana, maka sesungguhnya itu tidak mempernajis ianya barang akannya la najasu, tidak mempernajis ianya barang akannya bejana. Maka bahwa sesungguhnya barang itu tidak mempernajis ianya barang akannya bejana, mengalir. Ke mana? Kali? Ya. Selanjutnya hal yang dapat dimaafkan bila terjadi pada seseorang yang tengah minum, lalu tiba-tiba, ini iming-iming pertanyaannya, seseorang yang tengah minum tiba-tiba jatuhlah lalat di dalam wadahnya, di dalam
tempat pengisian airnya, gelasnya. Apakah kopi tersebut yang tengah dia minum bernajis dengan sebab jatuhnya serangga tersebut ataukah tidak? Tidak. Jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Karena serangga itu, lalat itu, dia merupakan sebuah binatang yang tidak memiliki darah, bisa jadi, ataupun tidak memiliki darah yang dapat mengalirkan daripada tubuhnya. Misal, kalau seandainya dia dibelah, ini tidak ada darah yang mengalir sebagaimana mengalirnya pada binatang yang lain. Seperti kita sembelih kambing, berapa banyak darahnya yang mengalir? Itu namanya mengalir. Ini kalau serangga yang sekecil itu memang darahnya ada, tapi darahnya tersebut karena tidak banyak, karena memang bentuknya kecil, darahnya pun kecil, sehingga kalau kita belah dia itu darahnya tidak mengalir, maka itu dimaafkan. Ini tidak bernajis, kenapa? Karena dimaafkan. Sebenarnya itu kayak semut, nyamuk. Ya, itu juga sama. Serangga-serangga yang kecil-kecil itu kan kalau kita belahkan dia, darahnya pun tidak ada. Maknanya tidak ada bukan tidak ada darah, tapi dia ada darah, tapi darahnya tersebut tidak banyak sehingga tidak mengalir. Itu hukum daripada seorang yang tengah minum kopi tadi, dia bisa melanjutkan minumnya ataukah tidak? Bisa. Bahkan kalau lalatnya jatuh itu tenggelamkan lagi ke dalamnya agar dia bercampur semuanya. Itu terkandung dengan obat. Karena ada yang mengatakan, ya kan, sayap yang ada di sebelah kanannya itu menjadi sebagai obat dan kirinya itu sebagai racun. Jadi kalau sudah bercampur kedua-duanya dalam air tersebut menjadi sebagai sudah dipenawarkan dengan yang penawarnya tadi yang ada di sebelah kanan. Tapi kalau yang kirinya kan kita tidak tahu apa yang kiri yang masuk ataukah yang kanan. Ini yang ke sebelahnya langsung celupkan ke dalamnya. Caranya. Celupkan lalatnya dalam semuanya, diputar-putar lagi, diambil baru dibuang, diminum. Ya kali. Ini surah yang terdapatkan pada demikian tersebut, apakah disengajakan yang sehingga jatuhnya serangga dalam gelas ataukah tidak? Tidak disengajakan. Minta jawabannya lebih tepat nanti dan berikan alasannya.